Mungkin Pak Yoga bisa sharing gimana ceritanya bisa dapat beasiswa S3 atau mungkin S2-nya juga beasiswa? Berarti sebulan lulus langsung? Ya, jadi saya nggak ikut wisuda. Ibu nggak, Pak? Selamat datang di Podkasi, podcast asik bersama vokasi. Hari ini kita akan bincang-bincang asik dengan salah satu dosen Sekolah Vokasi UGM yang kebetulan juga menjabat sebagai manajer unit kerjasama dan alumni Sekolah Vokasi UGM. Selamat datang Pak Aditya Yoga. Ya, terima kasih Mbak atas undangannya. Senang sekali ya. Semoga selalu sehat ini Mbak. Sehat. Pak Yoga selalu sehat semangat kalau ya, ketemu selalu Pak semangat. Yoga, Harus selalu semangat ini Mbak. Ya, mungkin kita perkenalkan dulu Oke. ke teman-teman yang saat ini melihat podcast kita, Podkasi. Pak Yoga adalah dosen di Departemen Teknik Sipil, Sekolah Vokasi UGM. Ya. Wah, gimana kalau boleh sharing Pak Yoga? Ya. Pengalaman mungkin Pak Yoga masuk ke Sekolah Vokasi UGM sebagai dosen itu tahun kapan? Mungkin bisa diceritakan? Oke, sebelumnya terima kasih atas undangannya Mbak ini di acara Podkasi ini sangat kreatif sekali ya teman-teman dari Sekolah Vokasi membuat ini. Jadi saya masuk jadi dosen UGM itu dari 2018. 2018 itu posisi saya masih di Jepang. Itu masih studi S3 di Kyushu University Jepang. Masih di sana, kemudian diminta bantuan untuk menjadi dosen, untuk mendaftarkan dosen. Oke, karena sebelumnya saya diminta pas S2, saya diminta, cuman belum sempat mendaftar, saya sudah harus lanjut S3 ke Kyushu, sehingga tahun berikutnya baru bisa mendaftar di Sekolah Vokasi UGM. Oke, jadi 2018 jadi dosen, ya. Ini tahun 2022, jadi udah kurang lebih 4 tahun ya? 4 tahun lah, 4 mendekati tahun. 4 tahun ya. Ya. Kalau boleh tahu S1-nya dari? S1 saya dari Fakultas Teknik Departemen Teknik Sipil dan Lingkungan. UGM ya? Ya, UGM. Kemudian S2-nya? Kemudian S2-nya sama, cuman UGM itu juga? di S2-nya ya di Geoteknik. Oke. Geoteknik, mengambil spesialisasinya di Geoteknik. kemudian? Kemudian lanjut S3 itu di Kyushu University Jepang. Kebetulan dapat beasiswa dari sana. Jadi S1, S2 di UGM, S3-nya di Jepang. Wah, ini menarik sekali nih. Jadi untuk teman-teman yang saat ini menyaksikan mungkin mahasiswa Sekolah Vokasi UGM atau mungkin alumni atau juga barangkali dosen-dosen muda di Sekolah Vokasi UGM yang saat ini belum S3, pengen tahu untuk pengalaman kuliah di Jepang, ini bisa mungkin Pak Yoga bisa sharing-sharing ke kami gitu ya. Ya, siap. Oke, mungkin kita mulai dari mana ya Pak Yoga? Bebas, monggo. Kita santai aja tuh ini Mbak, Ya, ini nggak harus yang resmi toh. Seperti judulnya, Podcast ngobrol asik. Ngobrol asik, oke. Kalau nggak asik ya asik-asik aja. Asik-asik aja, siap. Mungkin Pak Yoga bisa sharing gimana ceritanya bisa dapat beasiswa S3 atau mungkin S2-nya juga beasiswa? Iya, jadi dulu saya S1 itu masuk 2010. Oke. 2010 S1 milihnya Teknik Sipil. Kemudian Teknik Sipil, kemudian pas mau reguler atau beasiswa? Reguler. Okay. Dulu reguler, dulu istilahnya senam PTN yang jalur terakhir itu pokoknya. Jalur terakhir itu milih pilihannya dua dulu Teknik Sipil dan Kehutanan. Nah, keterimanya di Teknik Sipil tahun 2010 itu karena sudah mendaftar 5 universitas, nggak keterima semua. Yang keterima cuma 1. Jadi pas diejek bapak saya dulu itu, wah temenmu itu keterima semua di 5 universitas. Kamu cuma keterima 1. Saya udah bisa jawab saat itu. Ya berarti kan saya nggak usah sholat istiqoroh Pak. Temen saya keterima 5 harus sholat istiqoroh loh, milih yang mana. Saya kan keterimanya cuma 1, berarti kan nasibnya memang di situ. Itu intermezzo deh. 2010, kemudian 2014 itu lulus S1, kemudian ada peluang S2 untuk daftar. Saya diminta ibu saya, wes S2 wae. Oh ya, saya daftar, ibu saya sudah bayari bisalah gitu. Oh ya, tapi ternyata ada peluang untuk beasiswa. Dulu di S1 itu ada beasiswa untuk alumni. Untuk alumni. Jadi kita cuma bayar 50%. Beasiswa dari fakultas ya? Dari fakultas sepertinya. Jadi untuk alumni Teknik Sipil DTSL dulu, atau DTSL itu dipotong 50%. Jadi harusnya per semester itu 9 juta, dikalikan 4, 36 juta, saya cuma bayar 18. Jadi semester awal, 2 semester awal nggak bayar,
kemudian 2 semester terakhir baru bayar. Tapi karena saya ngelunjak, saya nambah 1 semester lagi. Jadi bayar sendiri yang 1 semester karena orang tua saya bayari yang 2 semester tadi, yang semester kelima saya yang bayar. Kemudian itu S2, kemudian S3 langsung S3 diberi kesempatan untuk S3. Memang langsung melanjutkan ke S3? Iya, jadi pas tahun kedua saya ingat bulan Januari kan lulus September ya. Iya. Januari saya baru nyiapkan tesis gitu. Saya ditawari oleh dosen saya ada kesempatan untuk S3 ke Kyushu University melalui beasiswa MAX. MAX itu semacam apa ya? Direktorat Pendidikan atau Pemuda gitu, Monbu Kagusho. Monbu Kagusho MAX itu ditawari untuk yang sistem jalur U2U. U2U itu University Recommendation. Jadi ada 2, yang satu University Recommendation, yang satu Government Recommendation itu dari langsung kedutaan besar Jepang di Indonesia. Nah itu saya dapat yang U2U, jadi rekomendasi langsung dari profesornya. Kemudian diberi kasih tahu, mau nggak ada kesempatan ini, kalau mau kamu saya rekomendasikan dulu deh Pak Ahmad Rifai dari Departemen Teknik Sipil dan Lingkungan. Itu kemudian ya udahlah, saya nggak tanya orang tua saya dulu karena orang tua saya itu modelnya bebas, selalu membebaskan saya. Wes, pokoknya karepmu, kamu udah besar, kamu udah gede, udah ada pilihan. Terus saya tanya teman saya, teman S1 dulu. Bos, saya mau dikasih kesempatan ini, gimana ya? Paling ingat jawabannya itu, yuk kesempatan nggak datang 2 kali. Betul. Berarti wes keputusannya langsung saya ambil, saya pulang ke Magelang, ke tempat orang tua saya, kemudian saya nanya ada beasiswa ini, wes bebas, terserah mau ambil ya nggak apa-apa, tapi beasiswa toh, karena kalau S3 kan biayanya agak besar ya di luar negeri, apalagi di luar negeri terus, ya beasiswa ditanggung semua, wes bebas berangkat, silahkan dan segala macam, yes, saya ambil kesempatan S3 itu. Sebelum cerita nanti mungkin pengalaman di Jepang ya Pak, saya pengen tahu tadi ditawari beasiswa, itu memang spesifik menyebut Mas Yoga, khusus untuk Pak Yoga gitu. Ada beasiswa nih daftar, atau memang terbuka untuk siapa yang mau lanjut S3 silahkan kayak gitu? Saya nggak tahu ya, kalau itu rekomendasinya dari dosen supervisi. Kebetulan saya bantu beliau di penelitian dan juga di project. Saya bantu beliau, kemudian saya dikirim email forwardan, ada peluang nih, mungkin beliau ada teman di Kyushu ya. Temannya profesor saya itu Profesor Noriyuki Yasufuku itu temannya Pak Ahmad Rifai, dulu ketemu di Swiss, kemudian kebetulan saya bantu beliau dari S1 TA itu sampai S2, bantu penelitian dan segala macam. Kemudian saya diberikan email, yuk kamu daftar nggak, ini ada kesempatan beasiswa. Ya udah, akhirnya lanjut lah gitu. Berarti memang karena ada kedekatan ya, sebelumnya sudah menjadi asisten, gitu, jadi ada kesempatan, pasti jadi orang pertama yang dikasih kesempatan. Nggak tahu yang pertama, kayaknya yang keberapa mungkin. Mungkin ya. Karena sebenarnya saya orang bukan akademis ya, nggak terlalu akademis, jadi pinter ya enggak, cuman ya sering ngerjakan. Jadi yang saya kerjakan itu kebanyakan project, project, kemudian proposal, project dan segala macam. Jadi kalau masalah penelitian, publikasi dan segala macam itu saya nggak terlalu ini. Belum kali ya. Ya mungkin belum terlalu ini, mungkin dulunya diprioritaskan yang lain, kemudian mungkin nggak mau atau seperti apa, kemudian ke saya atau seperti apa saya kurang tahu. Tapi kemarin ditawarkan ke saya, oh ya wis, ambil lah ya. Akhirnya jadi rezekinya Pak Yoga. Ya, akhirnya jadi rezekinya. Jadi singkat cerita, itu udah tahun berapa untuk berangkat ke Jepang? Ke Jepang itu Oktober 2016. Oktober 2016. Lulus S2-nya? Lulus S2-nya September 2016. Oh, berarti sebulan lulus langsung? Ya, jadi saya nggak ikut wisuda. Oh gitu. Wisudanya saya dada-dada teman saya aja minta editin foto Photoshop. Ya, mungkin yang lain masih harus bingung cari kerja di mana, Pak Yoga udah langsung. Ya, dulu itu juga ada pertimbangan. Jadi gimana, Pak? Ibu saya itu mau cari kerja dulu Mas, S3. Terus bayangan saya, ya bukan sombong atau apa, ya masa S3 dari luar negeri kok nggak dapat kerja, ya nggak mungkin. Ya udah biarkan saya fokus dulu dengan S3 saya dan segala macam. Jadi di awal itu masih ya enggak gitu, ibu saya daftar dosen dulu atau apa, makanya padahal saat itu belum ada ide mau kerja apa, karena biasanya kerjanya kan by project ya, jadi project A, project B, project C dan selanjutnya itu part time, nggak pernah yang full time kontrak itu nggak pernah. Terus settle dulu di mana gitu, terus nanti lulus pulang itu udah ada wadahnya untuk bekerja, ya udah ada cantolannya. Tapi ya nekat aja ambil keputusan, ya wis berangkat S3. Bayangan saya dulu
wah mosok ya S3 luar negeri kok nggak dapat kerja gitu. Bayangan saya ya, saya nggak tahu Ya. ada pertimbangan lain apa enggak, tapi bayangan saya itu kayak gitu. Oke, kalau jadi mungkin Pak Yoga tadi kan kalau diceritakan lulus bulan September, Oktober udah Oktober ke langsung Jepang. berangkat ya. Itu persiapannya gimana tuh? Kan pasti daftar S3 itu kan pasti ada prosesnya. Oh iya. Dari kapan atau mungkin itu udah lulus belum, tesisnya gimana? Jadi Bisa dulu diceritakan? 2 semester awal itu mata kuliah saya ambil semua pas S2 ya. Oke. S2 kan 2 tahun. Mm-mm. Kemudian 2 semester pertama itu semua mata kuliah saya habiskan dulu. Oke. Tahun kedua niatnya itu mau proyek. Jadi biar lebih free itu sambil ngerjain tesis, sambil proyek dan segala macam. Tapi di bulan Januari, kalau nggak Januari apa Desember, Januari 2016 atau Desember 2015 itu supervisor saya itu ngasih chance itu, ini ada peluang ini daftar. Oh, terus saya diskusi dulu dengan orang tua dan teman-teman. Oke, saya maju. Syaratnya apa Pak? Oke, berarti yang harus kamu lakukan adalah buat study plan, kemudian proposal dan segala macam itu saya buat sampai bulan. Saya cuma kasih waktu 2 minggu. Jadi karena emailnya itu terlambat, jadi dari Jepang yang info supervisor saya itu terlambat, kemudian dari supervisor saya ngirim ke saya juga terlambat, jadi saya cuma punya waktu 3 hari sampai 1 minggu itu untuk menyiapkan proposal dan study plan. Padahal sebelumnya saya nggak punya ide, ini mau S3, nggak punya bayangan mau S3 dan segala macam. Terus akhirnya ya udah nyari buku, jurnal dan segala macam, templok-temploknya di situ dikirim. Alhamdulillah dari profesor saya menyetujui. Kemudian bulan Mei atau Juni itu ada pengumuman kalau diterima. Diterima S3 padahal S2-nya belum lulus ya itu? Ya, itu saya harus menunjukkan surat keterangan akan lulus September. Jadi ditanda tangan 2. Makanya saya ke dosen pembimbing saya, kalau S2 kan ada 2 ke dosen pembimbing saya. Kalau yang supervisi saya yang pertama ini kan udah yang merekomendasikan lah, yang kedua ini harus menjelaskan. Pak, saya padahal memang saya menunda tesis saya karena banyak kegiatan sebelumnya mau dikerjakan. Akhirnya tesis saya 3 bulan, 4 bulan itu saya kejar untuk selesai, tapi ya standar gitu istilahnya. Bisa publish di jurnal juga, di jurnal internasional bisa, tapi ya standar itu karena dari Prof. Hari, dosen saya kedua itu standarnya sangat tinggi. Terus Pak, tapi saya harus lulus September Pak supaya Oktober bisa berangkat ke Jepang. Ya wes Mas, berarti ini tesisnya standar aja ya Mas. Iya Pak, ya udah standar. Tesis tapi yang standar itu maksudnya gimana? Ya standar, maksudnya standar tesis lah istilahnya, nggak sesuai dengan, mungkin tidak yang setinggi ekspektasi beliau, karena dulu diskusinya juga dengan beliau juga. Cuman karena kita mengejar lulus itu ya udah. Yes, pokoknya itu, tapi alhamdulillah bisa publish jurnal internasional. Ya itu dulu. berarti itu standar yang sangat baik gitu maksudnya. Ya itu di tahun pas S3 itu bisa publish, dibiayai juga sama UGM sepertinya, saya kurang tahu. Dulu tesis kan harus dipublikasi ya, S2. Berarti poinnya kalau boleh menggaris bawahi. Iya. Jadi ketika kita ada keinginan, kan tadi Pak Yoga udah keterima dulu nih S3-nya. Harus ngejar lulus kan. Nah ini mungkin juga bisa jadi poin untuk teman-teman yang masih kuliah, mungkin mahasiswa vokasi UGM. Kalau kita ada keinginan, kita ada target, kita kejar terus, pasti akan tercapai gitu ya. Keren banget Pak. Nah sekarang kita masuk kehidupan di Jepang. Waduh. Gimana nih Pak? Pengalaman itu sebelumnya udah pernah ke Jepang atau? Saya keluar negeri pertama kali. Keluar negeri pertama kali ya ke Jepang itu yang pas S3 itu. Untuk S3 itu belas sama sekali kenalan ada dosen, ada senior saya dulu di sana sudah ada, cuman beliau sudah tahun kedua atau tahun ketiga lagi sibuk-sibuknya gitu. Jadi dan nggak terlalu kenal lah ya, kenal sering diskusi dan segala macam, tapi kalau ngerepoti itu kan kadang agak sungkan ya, orang Jawa kan agak sungkan yang ngerepoti. Jadi ya wes pokoknya berangkat. Modal saya dulu itu karena tadi semester 5 saya S2-nya itu molor sampai semester 5. Jadi telat 9 hari. Jadi harusnya bayar 31 Agustus, saya baru ujian itu 9 September. Jadi 9 hari saya bayar 9 juta. Jadi uang berangkat saya ke Jepang itu berkurang. Jadi saya ke Jepang cuman bawa 5 juta atau 10 juta gitu. Pas nyampe bandara Jepang, ketemu orang ITB. Dia nanya, "Mas beasiswanya apa?" Max. "Oh, sangunya berapa?" "Oh sangu, kok tanya sangu Mas?" "Iya, soalnya kalau biasanya beasiswa Max itu beasiswanya itu turun di akhir bulannya.
saya datang di akhir bulan September. Oke. Beasiswanya turun di akhir bulan Oktober. Jadi selama sebulan itu kita harus bawa uang sendiri. Saya bingung kan di situ cuma bawa 5 juta. Oke. Wah, terus masnya bawa berapa ya? Katanya sih minimal bawa 20 juta, Mas. Oke. Waduh, bawa 20 juta saya ngutang siapa Iya, ini? Padahal udah habis-habisan, terus akhirnya kontak orang tua dan segala macam, minjem uang berapa, saya ngumpulin dari tabungan, dari apa gitu, dapat 10 juta, minjem orang tua dan segala macam, 5 juta apa 10 juta gitu ya untuk bayar. Jadi awal ke sana itu kita harus bayar settlement untuk apartemen. Oke. Jadi bayar apartemennya itu per bulan 20.000 yen kalau nggak salah. Itu 20.000 yen itu berarti berapa? 2 juta, 3 juta. Oke. 2 jutaan. Settlementnya itu 60.000. Jadi 30.000. Jadi total itu saya harus menyediakan 60.000 yen, yang mana itu 10 juta. Wow. Nah, uang saya 10 juta kan habis. Nah, Iya. saya makan apa selama sebulan? Kan nggak tahu, minjem orang tua. Tapi minjem orang tua kan kebutuhannya kan banyak, ada pulsa dan segala macam. Saya di sana ya makan Indomie sama bawa bumbu pecel. Wes pokoknya Indomie, beli telur sama bumbu pecel, dikasih sawi hijau, itu campur-campur. Oke. Wes pokoknya selama sebulan itu ya struggle di situ selama sebulan. Selanjutnya ya adaptasi dengan kondisi di sana. Jadi di Jepang berapa lama Pak Yuka? Di Jepang 3 tahun. 3 Karena tahun. beasiswanya 3 tahun, jadi kita di-push untuk harus selesai 3 tahun. Tahun pertama itu gimana? Tahun pertama? Tahun pertama itu agak berat ya. Tahun pertama agak berat. Jadi selain tadi saya ceritakan, saya nggak prepare apa segala macam, mau minjem senior saya juga gimana ya minjem uang gitu kan, kayak wah nanti ngerepoti apa segala macam. Jadi ya struggle sekali. Kemudian baru 3 bulan di sana ayah saya meninggal. Jadi baru dapat beasiswa 2 kali, udah mulai settle, udah bisa beli sepeda, beli apa. Ayah saya meninggal. Dan saya harus pulang kan, dan nggak tahu gimana cara pesen tiket. Karena dulu berangkatnya kan tiket dipesenin dari ini ya, dari Kyushu-nya ya, dari beasiswanya. Terus pas pulang cara beli tiket gimana, harus pakai kartu kredit apa segala macam. Oke, nanya-nanya, beli tiket di mana? Oh, di website ini dan segala macam ini. Ya udah, beli tiket, tapi baru bisa pulang itu 3 hari setelah itu. Jadi ya pulang, terus balik lagi ke Jepang itu. Cuman boleh pulang seminggu kayaknya. Kan itu winter break ya. Desember kayaknya, 20 Desember itu ayah saya meninggal. Terus 23 saya pulang pas winter break. Jadi enak. Winter break tanggal Januari itu saya balik ke Jepang lagi. Nyusun dari awal mau kemana nih, arahnya mau kemana. Saya udah mengorbankan banyak hal. Ya wes lah, yang penting lulus lah. Bayangan saya dulu, wes lah yang penting lulus, nggak tahu mau kemana lagi ya. Yang penting ini selesaikan dulu, lulus terus pulang ke Indonesia. Kalau yang membedakan mungkin budaya apa ya, belajar atau mungkin kelasnya di Jepang dan di Indonesia? Di Jepang dulu itu saya ikutnya kelas, ada kelas internasional. Kalau internasional kan dari berbagai macam negara. Terus saya diminta sensei saya juga gabung di kelasnya beliau. Jadi bilingual. Jadi sisi sayap kiri itu orang Jepang, sayap kanan itu orang internasional. Dan kebetulan yang doktor student itu cuma saya aja di sana. Jadi pas tahun itu ya, tahun ajaran itu. Jadi ngajarnya itu kadang campur bahasa Jepang dan segala macam. Terus orang Jepang itu ya sebenarnya ya biasa, kuliah itu ya biasa-biasa aja gitu. Cuman karena mereka dididik dari awal untuk berusaha bekerja keras dan segala macam, ya fight-nya mereka mungkin sangat lembur dan segala macam, itu udah menjadi hal yang biasa. Cuman ya itu aja sih kendala bahasa, karena baru pertama kali ke Jepang, dan untungnya profesor saya itu ya bisa bahasa Inggris, bahasa Inggrisnya bagus. Kemudian pas di kelas itu benar-benar ceritain 2 bahasa, jadi pas ke anak Jepangnya kan nggak bisa bahasa Inggris. Sebagian besar mahasiswa S1-nya itu mungkin bahasa Inggrisnya masih kurang ya. Dia kalau udah S2, S3 mungkin bahasa Inggris baru bagus. Jadi dia jelaskan dulu bahasa Jepang. Terus kamu tahu nggak wakarimashita gitu kan? Wakaru gitu kan. Wakaru apa? Maksudnya wakaru di understand gitu kan. Iya. Baru gitu saya ikuti terus. Oh iya, saya lupa kamu nggak bisa bahasa Jepang ya. Terus baru dia pakai bahasa Inggris menjelaskan gini-gini kendala bahasa. Ya itu pakai bahasa tubuh akhirnya. Mau apa gitu dan segala macam. Tapi ya pelan-pelan belajar, tapi cuman sekarang udah lupa. Cuma sistem kelas di sana ya kelas kecil gitu sih. Profesornya ngajar, kemudian apa ya?
nggak tahu ada ujian apa enggak. Kalau saya selama ikut kelas itu nggak ada ujian. Nggak ada ujian. Jadi cuman kalau yang kelas UAS, internasional itu UTS cuman itu. nggak ada. Jadi Nggak cuman ada ya? datang, nilai saya itu dapat B karena saya nggak datang 3 kali. Oh, Itu di akhir nggak ada ujian. kedisiplinan berarti juga Iya, perlu kedisiplinan. ini Mereka ya. menilai itu. Jadi ada dosennya itu kalau yang kelas khusus kelas saya itu kan ngambil 10 SKS. Di S3 itu ngambil 10 SKS, yang 4 SKS itu disertasi. Yang 6 SKS ini yang kuliah. Jadi ngambil 3 mata kuliah. Nah, pas satu mata kuliah ini saya nggak datang karena ada acara di lab dan segala macam, izin dan segala macam. Saya juga belum tahu kan gimana cara izin ke orang Jepang. Iya. Apakah lewat email atau di WA. Kalau zaman Iya. sekarang mahasiswa sekarang kan pakai WA aja, Pak, saya gini-gini. Tapi kalau di Jepang kan kita ya agak hati-hati ya karena itu agak riskan lah, sensitif lah hal kayak gitu. Terus telat akhirnya ya nilai keluar B karena saya nggak masuk 3 kali kalau nggak salah. Gitu. Tapi nggak ada UTS, nggak ada UAS. Cuman penugasan aja, penjelasan dan segala macam, jadi enak-enak aja sih. Kalau ini sebelum kuliah S3 atau mungkin berangkat ke sana itu memang ada preparation kelas Jepang atau apa gitu nggak? Pas sampai sana. Sampai sana. Pas sampai sana selain 6 SKS tadi, saya ngambil kelas bahasa Jepang yang level paling rendah lah pokoknya. Sebelumnya sudah Sebelumnya bisa? sama sekali ngeblank, sama sekali nggak tahu. Nol ya, bener-bener? Iya, cuma nonton Naruto, nonton One Piece. Ibu nggak, Kak? Ibu nggak? Wah, enggak kalau saya. Nggak ya? Cuman basic nonton itu, tapi itu kan bahasanya kasar-kasar ya kalau di sana ya. Tapi sampai sana juga saya diajari orang-orang sana bahasa kasar juga. Jadi sama kayak orang luar negeri ke Indonesia diajari bahasa kasar, ya saya ke sana juga ketemu teman-temannya ya ngajarinya bahasa-bahasa. Tapi nggak se-ekstrim. Tapi itu wajib nggak yang kayak kelas bahasa itu? Saya nggak tahu wajib apa enggaknya, tapi dulu kan kalau kita mahasiswa baru gitu ngikuti alus gitu. Alurnya, Ikutin arus saja, oh saya mau daftar kelas Jepang ini, ya wis ikut daftar. Cuman saya pikir kok tugasnya sangat berat sekali. Jadi seminggu pertemuan 2 kali, pagi itu pretest, siangnya tugas. Dan tugasnya dikumpulkan besoknya. Jadi setiap hari itu kita ngerjain pretest sama ngumpulin tugas bahasa Jepangnya, nulis kanji, nulis hiragana, katakana dan segala macam. Itu kalau kanji saya belum bisa. Hiragana, katakana itu terus wah kayaknya berat banget. Sementara saya harus nyiapin proposal saya. Nah, proposal saya itu ditolak setelah sampai Jepang. Karena ini kayaknya nggak possible untuk dilakukan. Karena lab saya itu laboratorium base, jadi pengujian. Basicnya harus pengujian ini. Terus pas saya sampaikan, ini nggak possible dilakukan. Padahal dulu di ACC kan. Iya. Tapi ini kayaknya pengaruhnya nggak terlalu banyak setelah saya jelaskan detail gitu. Terus akhirnya saya harus bikin proposal baru selama 6 bulan itu. 6 bulan awal itu saya bikin proposal dari awal. Bikin proposal, survei dan segala macam. Ya akhirnya dilepas kelas bahasa Jepangnya itu karena udah nggak mampu. Iya. Itu tadi cerita tahun pertama, kemudian tahun kedua, tahun ketiga gimana Pak? Udah makin enjoy tahun kedua makin enjoy ya. Tahun kedua udah mulai nguji dan segala macam, seneng dapat data dan segala macam. Terus bebannya adalah bikin paper. Cuman akhirnya saya bikin enjoy karena itu adalah tiket saya untuk jalan-jalan. Jadi saya bikin paper, ngajuin ke Malaysia, kemudian ke sekitaran Jepang aja karena dulu disuruh daftar ke Atlanta, Amerika ya. US, cuman saya kayaknya nggak kekejar gitu ininya, nggak kekejar papernya, tapi ya akhirnya saya nyari yang di lokalan Jepang aja, yang sesuai dengan tema saya, karena kalau terlalu jauh nanti ini. Jadi itu sebagai tiket saya jalan-jalan, saya keliling Jepang ke provinsi-provinsi, ke pulau-pulau yang di Jepang itu ya pakai dana laboratorium. Jadi seminar, bekedok seminarnya selesai, nanti extend 1-2 hari, jalan-jalan di sana, atau 1 hari jalan-jalan di sana. Kalau istilah sekarang tuh healing gitu healing. Jadi healing. Sambil menyelam minum air. Itu tahun kedua itu ya kebanyakan di luar lab lah untuk seminar dan segala macam, yang sama pengujian. Nah, yang tahun ketiga ini yang tahun-tahun paling stres, mungkin nanti Mbak Sinta juga ngalamin juga. Gimana Pak? Stresnya gimana? Tahun ketiga itu kita harus, kan ada target ya, minimal 1 jurnal dan 3. Kalau di lab saya ya, nggak tahu saya di lab lain, tapi kalau di lab saya itu 1 jurnal terakreditasi dan 1 jurnal internasional dan 3 konferen untuk mahasiswa internasional, 3 konferen minimal. Jadi ada 4 tulisan. Nah, tahun ketiga itu sibuk-sibuknya kan konferen udah ini ya, yang 3 ini seminarnya udah jurnal. Jurnal saya belum publish dan segala macam. Kemudian
di bulan Januari, saya harus lulus itu bulan September ya berarti ya. Juni itu harus sidang, Agustus harus sidang. Januari itu profesor saya nambah 2 bab. Jadi yang sebelumnya bab saya itu cuman 5, akhirnya ada 1 bab yang dijadikan 1. Dan saya harus nambah bab lagi, slotnya 5 atau 6 gitu total. Jadi ada 3 inti main tema. Saya udah bikin 3, ternyata 3 ini jadikan 1. Jadi dari Januari sampai Maret itu saya harus bikin 2 judul lagi. Wah itu yang... Itu butuh semedi ya? Ya semedi, saya nginep 2 hari atau 3 hari gitu di lab, jadi pulang ke dormitory itu cuman ngambil baju, ganti baju ke lab lagi dan segala macam. Itu udah nggak karuan, nggak sempat mikir. Suaranya udah ya layaknya mahasiswa S3 tingkat akhir udah pelan. Intonasinya udah mulai pelan. Kamu udah makan ya? Gitu ya mungkin ya. Udah mulai lemas. Kemarin saya baru telepon teman saya yang adik kelas saya yang sekarang tahun ketiga itu ya suaranya lemes banget. Ya Mas. Tahun pertama 2 mungkin masih jalan-jalan. Tahun pertama gitu itu 6 bulan pertama lah. 6 bulan pertama itu dari senior tuh bilang 6 bulan pertama itu cari ini dulu yuk, cari kontrakan, cari apa istilahnya dormitory, apato lah istilahnya, apartemen. Nyari apartemen dulu, nyari mobil, dinikmati dulu adaptasi. Nah, nanti setelahnya kalian nggak bisa lagi. Ya udah dinikmati dulu. Nah, tahun ketiga benar-benar yang memang sama sekali nggak kemana-mana. Fokus gitu ya. Suruh daftar PPI Persatuan Jepang, mahasiswa Pelajar Indonesia di Jepang, di Fukuoka dulu. Saya di Fukuoka itu enggak lah, aku nge-lab wise. Karena dari awal tujuan akhir saya ya lulus pulang ke Indonesia. Sudah saya lock di awal itu, pokoknya lulus pulang ke Indonesia. Dan terbukti ya tadi kerja kerasnya itu untuk bisa mengejar lulus 3 tahun. Ya alhamdulillah bisa tercapai 3 tahun itu, walaupun ya seadanya lah. Saya ya penting syarat-syaratnya terpenuhi dan segala macam. Kalau di Jepang lebih, saya nggak tahu ya di negara lain mungkin, tapi dari teman-teman yang lain itu kalau di negara lain mungkin lebih ngeri, ada yang 6 tahun, ada yang 5 tahun. Kalau di Jepang kemarin karena mungkin kebetulan karena beasiswa saya cuma 3 tahun, profesor saya juga beasiswanya cuma 3 tahun, ya di set 3 tahun untuk 3 tahun lulus dan segala macam, ya di-press terus, pokoknya di-press sampai habis-habisan itu tahun ketiga itu. Oh ini gini pembuktiannya apa? Istilahnya di awal-awal itu profesornya cuma bilang ya go forward itu. Tahun kedua, tahun ke-1, tahun kedua ya go forward aja. Oke, asalkan kamu punya alasan. Tahun ketiga, wah, kenapa kok gini? Putar otak lagi dan segala macam, ya tantangannya cukup menarik lah untuk dicoba. Tapi ya saya nggak tahu ya, apakah S3 ya. Tapi yang mau ngambil S3 ya kalau bisa dipersiapkan semaksimal mungkin, karena targetnya akan beda-beda. Ya ini tadi mungkin Mirsa yang menyaksikan ini pengen lanjut kuliah di Jepang. Ini mungkin tips trik dari Pak Yoga gimana? Mencari beasiswa atau kehidupan di sana gimana? Kalau beasiswa saya rasa banyak ya beasiswa di Jepang. Ada Max itu ada 2, ada University Recommendation, ada Government Recommendation. Tapi sekarang kayaknya gabung dengan JICA. Kalau dulu dipisah, dulu ada Aunsit. Istri saya itu dapat Aunsit JICA. Saya Max. Nah, sekarang itu digabung sepertinya, saya kurang tahu pembiayaannya dari JICA, tapi yang mengelola kayak LPDP lah dulu dari Kementerian Keuangan. Terus tapi saya nggak tahu skemanya seperti apa. Kalau dulu itu ada Max itu ada 2, U2U, J2G. U2U itu relatif mudah karena asalkan kita approach ke profesornya langsung, profesornya punya mau merekomendasikan, ya kita masuk. Kalau G2G itu harus seleksi bahasa Jepang dan segala macam. Biasanya pinter-pinter itu yang G2G itu, karena dia ya kayak LPDP, dia melewati fase yang cukup panjang, cukup sulit. Biasanya orangnya itu sangat apa ya, greget lah orangnya itu, sangat ekspektasinya sangat tinggi untuk mengejar cita-citanya dan segala macam. Itu G2G. Kalau dulu ada Aunsit JICA, tapi kayaknya sekarang udah nggak ini ya. Sekarang kayaknya di Thailand sepertinya. 6 bulan di Hokkaido, sisanya 2,5 tahun itu di Thailand kalau nggak salah. Kalau dulu itu Aunsit, istri saya itu masih 3 tahun full di sana, dibiayai dan segala macam, dihandle JICA dan segala macam, itu nyaman sekali. Kemudian beasiswa lokal itu banyak, ada yang Mitsubishi, ada yang, tapi kita harus stay di sana dulu. Jadi kebanyakan, jadi saya nggak tahu ya, tergantung take risk, seberapa besar kita mau ngambil resikonya. Kalau saya datang ke sana dengan beasiswa, banyak orang juga yang
teman-teman saya itu datang ke sana ya los aja nggak pakai beasiswa dan segala macam di sana. Aruba itu apa ya, part time ya, Part-time. kerja part time di sana dan segala macam untuk bayar SPP, kemudian daftar beasiswa di sana. Ada juga yang benar-benar los, sama sekali nggak, istilahnya apa ya, ya di sana itu ya BI, beasiswa ibu bapak. Jadi beasiswanya dari BI, dari bapak ibu, terus di sana karena nggak mungkin merepotkan orang tuanya, mereka bekerja atau nyari beasiswa lepas gitu. Itu juga banyak sekali yang di sana. Kalau Pak Yoga nggak sempat ikut part time gitu. Iya, kalau saya memang karena ya itu tujuan di awal saya adalah lulus 3 tahun pulang ke Indonesia, ya udah nggak ada pikiran untuk part time. Maksudnya ya saya akan fokus di penelitian saya dan segala macam. Kalau misalnya ada pertanyaan, sesusah apa sih cari beasiswa di Jepang itu gimana Pak? Kalau cari beasiswa itu ya apa ya? Karena kadang ada orang-orang aneh gitu. Saya nggak tahu ya, waktu di Indonesia itu tiba-tiba nanya, Mas, ada beasiswa nggak di Jepang gitu? Segampang itu nanya. Maksudnya kita juga apa ya? Beasiswa itu harus dicari, nggak? Beasiswa itu disediakan banyak sekali ada, tapi harus dicari gitu loh. Searching, dia belum searching, belum apa udah nanya. Ada beasiswa nggak sih gini. Tapi kalau udah searching dulu, oh ternyata ada banyak sekali chance beasiswanya itu sangat banyak. Profesor-profesor yang nyari mahasiswa S3 untuk dibiayai untuk untuk riset, bantu risetnya mereka kan, mereka juga sibuk sekali kan, perlu bantuan dari mahasiswa S2, S3 untuk menjalankan risetnya. Itu beasiswanya sangat banyak sekali. Ya itu harus kita cari benar-benar. Makanya kalau para pemburu beasiswa itu biasanya orangnya kan sangat ini ya, sangat bersemangat sekali, ekspektasinya apa ya, sangat pinter, bersemangat dan segala macam. Tapi kalau kita cuma duduk-duduk aja gitu, saya itu termasuk yang apa ya, bejo aja dapat beasiswa tadi, karena kebetulan saya ya bantu supervisor saya, bantu penelitiannya, bantu proyeknya dari segala macam, bantu segala macam. Mungkin saya diberikan, ya itu takdir lah kalau saya. Tapi kalau buat teman-teman yang lain yang sedang mencari beasiswa ya harus struggle untuk nyari info beasiswa. Info beasiswa itu sangat banyak. Kayak sudah mulai banyak Instagram muncul beasiswa Jepang, beasiswa apa. Malah teman-teman saya yang S1, S2 itu malah yang sangat paham betul terkait dengan beasiswa-beasiswa itu. Karena saya kan di sana udah ada beasiswa, jadi ya apa, bukannya seperti apa, tapi ya udahlah ya gitu, nggak usah nyari yang aneh-aneh biar teman-teman yang lain. Tapi beasiswa itu sangat banyak sekali. Cuman kalau beasiswa yang direct dari sini, berangkat dibiayai dan segala macam, mungkin ya itu setahu saya hanya Max Monbuso dan JICA. Saya nggak tahu JICA ada yang sekarang on-site itu ada yang direct ke Jepang atau mampir di Thailand dulu nanti baru ke Jepang. Mungkin bisa dicek di websitenya. Nanti mungkin di OIA mungkin juga ada ya. OIA SVUGM sepertinya juga info-info beasiswa. Itu kalau ke Jepang itu mungkin banyak. Apalagi ke Eropa, ke Amerika gitu juga cukup banyak. Nanti bisa diakses di sana. Kesempatan terbuka luas, teman-teman tinggal searching, tinggal memantapkan hati mau kemana. Dan anak-anak sekarang kan katanya kan milenial yang sering searching, tapi ya kenyataannya kok kadang males untuk searching, padahal itu memang udah disediakan. Mungkin menjaga relasi dengan kakak tingkat itu juga perlu. Barangkali ada kakak tingkat yang sudah lebih dulu ke belajar atau mungkin kuliah di luar negeri, itu bisa kita jaga hubungannya, nanya baik-baik. Pasti kalau kita baik-baik kan nanti kalau ada info apa-apa juga pasti akan di-share lah. Di tempat saya itu, di lab saya itu dari tahun ke tahun pasti ada alumni geoteknik, di S2 geoteknik itu di sana. Mulai dari senior saya ada 2, terus saya, kemudian di bawah saya itu 1 lulus, di sana masih 2. Jadi ada 7 generasi yang setiap tahun, dan ini ada 1 lagi yang masih S2, mungkin akan lanjut S3 ya. Jadi 8 generasi yang yaitu jika kita koneksi dengan alumninya bagus, kemudian koneksi dengan kakak kelas, serawung lah istilahnya dengan kakak kelasnya dan segala macam, siapa tahu nanti diberikan kesempatan. Karena banyak juga yang kayak dinasti di lab itu orang Indonesia terus. Jadi kemarin kalau ada yang nanya ke saya, kalau di Jepang seperti apa sih, ya coba kita cari yang ada orang Indonesia yang di sana, pasti itu akan klop dengan kita. Tapi kalau misalkan belum ada orang Indonesia di sana, ya itu kayak taruhan lah, apakah cocok apa enggak. Tapi kalau orang Indonesia di sana itu udah jadi dinasti, itu tiap tahun pasti ada orang Indonesia. Biasanya profesornya itu cocok dengan tipikal orang Indonesia untuk
yang seperti apa tipikalnya kan tiap negara itu. Saya di Jepang itu ya tiap negara itu ya tipikalnya beda-beda orangnya. Jadi yaitu koneksi dengan alumni tetap dijaga karena alumni UGM kan Kagama kan juga cukup kuat ya. Kuat untuk merekomendasikan. Oh, kamu kuliah di sini aja ada senior kita ini dan segala macam. Nah, itu harus dijaga lah nanti. Oke, ini tadi udah cerita tentang pengalaman di Jepang. Sekarang mungkin singkat aja Pak, cerita pengalaman Pak Yoga sampai jadi dosen di sekolah vokasi UGM. Itu gimana ceritanya? Jadi awalnya dulu itu Bu Devi dari DTSL itu nawarin saya karena geoteknik itu cuma satu orang karena dosen yang sebelumnya meninggal segala macam, kemudian cuma beliau sendiri dan beliau sedang S3. Terus nawarin saya, yuk bantuin saya ini, bantuin secara apa, ngajar atau apa dan segala macam. Cuman kalau secara formal saya belum bisa karena saya belum punya ijazah dan segala macam. Tapi nanti kalau udah lulus saya daftar Bu. Daftar kan kalau zaman saya dulu 2015 itu ini rekrutmennya udah dari universitas ya. Jadi saya cek ke sana nggak bisa Bu kalau nggak punya ijazah S2 minimal standarnya adalah S2. Saya bilang nggak bisa karena kemarin Bu Devi ngasih link pendaftaran itu kan. Bu daftar gini, nggak bisa harus S2. Oh, ya udah, nanti kalau udah lulus S2. Ternyata setelah lulus S2 langsung S3 dan segala macam. Terus akhirnya tahun depannya ditawari lagi, saya sempat nanti aja Bu setelah lulus biar saya tenang gitu, dan segala macam. Tapi karena satu dan lain hal akhirnya saya pulang untuk daftar jadi dosen, kemudian ngikuti seleksi yang cukup panjang dan melelahkan itu. Seleksi administrasi pertama kayaknya minimal TOEFL, minimal psikologi, tes psikologi saya lupa namanya, PAPS atau apa gitu. Kemudian ada ASEP, TOEFL, PAPS, kemudian ijazah S2. Karena saat itu saya sudah punya ijazah S2, saya daftar dan segala macam, alhamdulillah keterima. Kemudian saya baru mendarat di DTS itu ya bulan Oktober 2019, tahun kemudian. Di 2017 akhir itu saya daftar. 2017 akhir daftar, 2018 keterima. Kemudian saya baru pulang itu 2019. Mulai mengajar itu 2019. Mulai mengajar 2019. Saya itu baru ya mengikutilah yang ada di menjadi dosen itu seperti apa. Karena sebelumnya kan saya belum pernah kerja kantoran. Belum pernah kerja kantoran, jadi kerjanya by project aja, project ini selesai pindah, project ini selesai pindah, jadi nggak terikat kontrak yang tetap lah istilahnya gitu. Jadi ya berusaha untuk, tapi saya senang sharing, jadi ya udah saya nikmati aja untuk. Pak Yoga, mungkin ini terakhir ya, menuju terakhir. Kalau boleh ngasih apa ya, pesan atau mungkin motivasi atau apapun untuk teman-teman mahasiswa vokasi UGM ataupun alumni sekolah vokasi UGM yang juga menyaksikan podcast ini. Pesan saya untuk mahasiswa ya paling nggak targetmu terdekat itu apa, itu yang kamu kejar. Jadi harus punya keinginan, hasrat gitu ya mungkin Pak. Karena bagi saya nothing impossible, nggak ada yang nggak mungkin. Buktinya saya yang nggak punya bayangan apa-apa akan S2, akan S3 ya bisa gitu. Akhirnya bisa dan gitu. Tepat waktu 3 tahun. Dan segala macam jalannya kok ada jalannya. Kalau menurut saya itu takdir aja. Jadi kalau kita punya keinginan yang kuat, kita punya kemauan yang kuat dan kita mau mengejarnya. Jadi kan ada niat, ada ikhtiar ya. Ada niat, enggak cuma niat aja ya enggak bisa. Kalau cuma ikhtiar aja tanpa niat yang kuat juga enggak bisa, nanti gampang menyerah dan segala macam. Jadi ya harus punya keinginan kuat untuk mengejar apa yang kamu kejar lah. Jadi selama ada keinginan pasti ada jalan. Yes. Gitu. Baik, terima kasih teman-teman yang menyaksikan podcast edisi Bincang-Bincang bersama Pak Yoga hari ini. Kita sudah dapat mendengar inspirasi kehidupan Pak Yoga dari mulai S2, S3 dan akhirnya menjadi dosen muda di Sekolah Vokasi UGM. Sangat menginspirasi untuk kita semua tentunya. Terima kasih sekali lagi terima Pak kasih Yoga, Mbak sudah diundang. Semoga kita bisa ketemu lagi di lain acara. Terima kasih. Terima kasih. Bye.